Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran biologi, merumuskan IPK dari KD dan KI. Yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang bernama Delvia Erika Putri, Devi Susanti, Diana Anggraini, dan saya sendiri Intan Rahmawati beserta Yesi Rohmadona. Baiklah, kepada pemateri 1 dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh para guru atau pendidik, yaitu seorang pendidik mampu menyesuaikan berbagai macam jenis perbedaan, kemampuan, dan pemahaman murid dengan metode pembelajaran yang sesuai. Menurut UNO, strategi atau metode pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan selama pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya tidak hanya harus dilakukan di dalam ruangan kelas, tetapi juga dapat dilakukan di mana saja. Menurut Corey, yang dijelaskan bahwa konsep pembelajaran adalah proses di mana lingkungan seseorang secara tidak sadar untuk ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. 4 jenis metode pembelajaran inquiry yang merupakan model pembelajaran oleh serta jawaban yang diberikan oleh guru. Dalam model pembelajaran inquiry ini, siswa terlibat secara mental dan fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Inquiry sendiri merupakan proses yang meliputi kegiatan observasi, merumuskan pernyataan, mengevaluasi buku dan sumber informasi, investigasi, melaksanakan percobaan, dan eksperimen, dengan menganalisis atau membuat prediksi dan mengkomunikasikannya. Sehingga model pembelajaran inquiry ini terfokus pada keaktifan siswa dalam suatu pembelajaran. Adapun langkah-langkah model inquiry ini, yang pertama yaitu orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam merumuskan kesimpulan. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau SIMS Achievement Division, yaitu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang sederhana. Dalam pembelajaran ini, siswa perlu ditempatkan dalam kelompok belajar. Maksudnya, guru memberikan pelajaran, kemudian siswa bekerja di kelompoknya masing-masing untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai materi. Model pembelajaran ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain. Mereka juga saling membantu dalam proses belajar, agar semua teman dapat menguasai materi dengan baik. Jadi, semua siswa bekerja sama jadi semua siswa berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan atau reward berdasarkan skor yang didapat setiap kuis. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini seperti presentasi kelas, kelompok, kuis, dan skor kemajuan individual serta tim. Yang ketiga, ada model pembelajaran kombinasi model pembelajaran inquiry dan reciprocal teaching. Model pembelajaran reciprocal teaching diartikan dalam 4 strategi pemahaman, yaitu merangkum bacaan, mengajukan pertanyaan, memprediksi materi lanjutan, dan mengklarifikasi istilah-istilah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan jawaban, mengomentari jawaban siswa lain, atau untuk mengembangkan keterampilan untuk agar siswa berpikir kritis. Yang keempat, ada model pembelajaran
Model ini diperkenalkan oleh Mahanal dan Jubaidah pada tahun 2017 dengan mengembangkan model pembelajaran dari PLOM yang terdiri dari 5 fase, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, fase tes evaluasi dan revisi, serta fase implementasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Susanti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, mohon slide selanjutnya. Yang akan dibahas yaitu tentang menentukan metode pembelajaran untuk KD. Dalam pengembangan kurikulum sendiri, pendidik ini dipersiapkan untuk mampu menentukan target dari kompetensi dari setiap kompetensi dasar yang telah disusun. Hal ini itu bertujuan untuk mengetahui target dari kompetensi dasar yang ada pada kurikulum, sehingga pendidik bisa dengan tepat merumuskan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Yang salah satunya yaitu yang pertama, menentukan dan menganalisis kompetensi dasar yang sesuai dengan tuntutan Perkemendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi dasar yang akan menjadi sasaran minimal yang akan dicapai. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu tentang proyeksikan dalam sumbu semestris seperti pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat nilai kombinasi dimensi pengetahuan dengan proses berpikir. Kemudian yang selanjutnya atau langkah yang ketiga yaitu tentang perumusan indikator pencapaian atau IPK. Kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah. Slide yang selanjutnya, pencapaian kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, memperhatikan dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan, taksonomi Bloomnya, yang menjadi target yang harus dicapai dari peserta didik. Kemudian, menentukan kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi IPK. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja operasional yang sesuai untuk perumusan IPK agar konsep materi dapat tersampaikan secara efektif. Gradasi IPK diidentifikasi dari lower order thinking skill atau LOTS menuju high order thinking skill atau HOTS. Nah, yang selanjutnya yaitu merumuskan IPK, mendukung dan IPK kunci dengan penggayaan dirumuskan apabila kompetensi KD sudah dapat dipenuhi oleh peserta didik. Nah, materinya akan selanjutnya. Setelah yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Langkah pertama yaitu kita harus pahami KD yang sudah dianalisis. Jadi sebelumnya kompetisi dasarnya itu kita menganalisis terlebih dahulu, baru kita tentukan gitu. Kemudian yang kedua, pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Jadi ketika kita udah memahami itu IPK-nya apa, terus materi pembelajaran baru kita kembangkan. Terus kemudian ketiga, pahami sintaks-sintaks atau langkah-langkah teknis pembelajaran yang ada pada model pembelajaran. Terus rumuskan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi. Jadi selain itu, langkah-langkah teknis pembelajaran, kita tentukan dulu nih model pembelajaran itu mau seperti apa. Kemudian baru kita buat pendahuluan, pengenalan, terus ada motivasi, dan apersepsi. Yang keempat, rumuskan kegiatan inti yang berdasarkan pada IPK, karakteristik peserta didik, pendekatan saintis 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis atau critical thinking, komunikasi, dan collaboration. Kemudian PPK dan literasi. Yang kelima, rumuskan kegiatan penutup yang meliputi kegiatan refleksi baik individual maupun kelompok. Jadi sebelum itu penutupnya itu kita lakukan refleksi dulu, baik secara
sendiri atau kelompok gitu, merefleksikan. Dan rumus penutup cara yang pertama itu memberikan umpan balik terhadap proses belajar. Lakukan kegiatan lanjut, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan kegiatan penutup dapat diberikan penilaian akhir sesuai dengan KD yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, tentukan sumber belajar berdasarkan kegiatan pembelajaran. Dan rumusan yang ketujuh, rumusan penilaian, format, dan sumatif untuk pembelajaran yang mengacu kepada IPK. Selanjutnya, di sini ada hubungan pemilihan strategi pembelajaran dengan KI, KD, dan IPK. Jadi, KI itu kompetisi inti. Jadi untuk kompetisi ini, itu ya yang A ada bersikap spiritual. Kemudian itu adalah sikap spiritual. KI 2 adalah kompetensi untuk sikap sosial. KI itu kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetisi inti keterampilan. Nah, selanjutnya hubungan selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai kompetisi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetisi inti. Yang pertama yaitu ada kelompok kompetisi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan K1. Jadi di K1 itu ada mengenai tentang sikap spiritual. Yang kedua yaitu kelompok kompetisi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan K2. Tentunya setelah spiritual kita akan mempelajari tentang kompetisi dasar sikap sosial. Yang selanjutnya ada kelompok kompetisi dasar pengetahuan dalam rangka menyebarkan K3. Dan selanjutnya yaitu ada kelompok kompetisi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan K4. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa dalam 4 kompetisi ini dapat mengandung nilai spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu ada KI kompetisi inti. Kompetisi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi, organizing element, kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal maupun organisasi horizontal. Kompetensi dasar. Baik, selanjutnya yaitu ada KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, dalam kompetensi dasar ini, peserta didik harus menguasai pengetahuan dan keterampilan. Lalu selanjutnya yaitu ada kompetensi dasar, yaitu merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Jadi pada KD ini sejumlah peserta didik itu harus mampu mempunyai kemampuan untuk dikuasai dalam mata pelajaran tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu indikator, di mana indikator adalah semacam ukuran pencapaian siswa dalam pembelajaran yang sesuai dengan KD yang telah dikembangkan, di mana indikator tersebut meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, yaitu pencapaian kompetensi berdasarkan SK, KD. Slide selanjutnya ada pencapaian kompetensi berdasarkan SK dan KD, di mana indikator berfungsi sebagai yang pertama ada pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, yaitu mengembangkan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan, di mana mencakup karakteristik peserta didik, materi, metode, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Maksudnya, di mana indikator digunakan untuk
kegiatan pembelajaran yang efektif agar dapat dicapai secara maksimal. Yang ketiga ada pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, di mana pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan dalam bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Slide selanjutnya, yaitu merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu perhatian yang pertama itu setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Yang ketiga, indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Dan yang keempat, rumusan indikator mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan yang terakhir yaitu rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, itu saja materi yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.